Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian yang insya Allah memiliki keberkahan tersendiri, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kali ini, tema yang saya akan angkat adalah tabarruk atau ngalap berkah menurut pandangan Aswaja. Ngalap berkah atau ini bahasa Jawa ya, kita artikan mencari, mencari keberkahan. Dan ungkapan ini sudah familiar, sudah biasa kita dengar, khususnya di orang-orang Jawa. Ini sering kita dengar ngalap berkah, mencari berkah. Dan tradisi ini bukan hanya di Pulau Jawa saja, mungkin sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Banyak yang kenal dengan istilah itu dan sudah mendarah daging dan menjadi sebuah tradisi mencari keberkahan itu. Perlu kita ketahui bersama, tabarruk ini sebagaimana kita biasa lakukan, kebiasaan kita adalah mungkin ziarah ya, ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah kepada para walinya Allah subhanahu wa ta'ala, ziarah kepada ulama amilin, al-amilun, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, termasuk salihun. Bahkan kita sudah menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi tradisi bahwa ziarah ini merupakan sesuatu yang baik. Tentunya biqasdit tabarruk. Tentunya dengan niatan ngalap berkah, mencari berkah, mencari tambahan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kita biasa ziarah ke makam-makam wali. Biasanya kalau di Jawa Timur ya, ini kebiasaan ada ziarah wali 5, wali Songo dan lain sebagainya sampai ke Jawa Barat. Bahkan ditambah Madura ya, ke Syekhona Khalil Bangkalan. Ini biasanya menjadi salah satu destinasi wisata religi kaitannya dengan ziarah itu tadi. Dan tabarruk ini, ziarah ini sudah menjadi semacam tradisi yang dianggap satu kebaikan oleh masyarakat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita lebih dekat lagi memahami yang namanya tabarruk ini, mencari keberkahan-keberkahan, mencari kebaikan-kebaikan. Secara bahasa, tabarruk ini diambil dari kata al-barokah. Barokah itu sendiri adalah az-ziyadatu wan nama fil khair. Secara bahasa adalah tambahan dan pengembangan atau berkembangnya sebuah kebaikan. Jadi barokah ini memiliki arti tambahnya atau berkembangnya satu kebaikan. Seandainya ada perkataan hidup kita menjadi berkah, maksudnya adalah hidup kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan bertambah baik, semakin lama semakin baik.
semakin berkualitas, semakin mengarah kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan harta kita barokah. Mudah-mudahan harta kita menjadi harta yang berkah. Maksudnya apa? Harta kita semakin banyak dan harta itu semakin baik kualitasnya dari sisi kehalalan dan bisa digunakan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Tatkala ada mengatakan keluarga kita menjadi keluarga yang barokah. Saat yang dikatakan keluarga yang barokah adalah keluarga yang tambah mungkin personilnya banyak, jumlah anggota keluarganya banyak dan diberi kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita diberikan anak-anak yang berkah. Maksudnya adalah anak-anak kita dijadikan baik oleh Allah, semakin lama semakin baik, semakin soleh, semakin bisa ditata oleh Allah, semakin bisa ditata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesalehan itu. Saatnya dikatakan juga ada umur kita juga umur barokah. Nah, tentunya umur barokah maksudnya adalah bisa jadi panjang umurnya dan diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Semakin hari semakin lama isinya adalah sebuah kebaikan yang berlipat ganda. Semakin banyak kebaikan itu. Termasuk seandainya kita mengatakan ilmu yang barokah. Nah, ilmu kita semakin lama semakin banyak, semakin luas pengetahuannya, ditambah lagi bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang lain, semakin bisa menambah kebaikan, semakin nambah yang namanya rasa takut kita kepada Allah dengan ilmu tadi. Semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki tadi, dengan keberkahan ilmu yang kita miliki. Kita simpulkan bahwa yang namanya barokah secara bahasa ini adalah jawami'ul khair. Jadi pundi-pundinya kebaikan. Terkumpul banyak kebaikan dan nikmat, banyaknya nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita cari di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang kita peroleh, inilah yang akan kita ambil daripada sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat Allah yang bisa kita jalankan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Secara syarak, tabarruk ini adalah memiliki arti talabu ziyadatil khair minallah ta'ala. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah tambahan kebaikan. Memohon kepada Allah untuk ditambah kebaikan-kebaikan kita. Melalui media yang ditetapkan oleh syarak, yang diperbolehkan oleh syarak. Bisa melalui benda, bisa melalui orang, bisa juga melalui aktivitas-aktivitas seperti yang kita jalani pada saat ini. Taklim kita atau kajian kita kali ini bisa menjadikan alat media untuk mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap tambahan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan melalui media-media tadi. Sebagaimana kita tadi ziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah kepada makam para wali yang ada di sekitar kita, mungkin yang ada di kampung kita, yang ada di daerah kita. Orang-orang soleh yang kita ziarahi, makamnya aulia, bahkan mungkin sebagian dari kita
bukan hanya di dalam negeri, bisa keluar negeri. Ziarah ke makam-makam ulama, para nabi dan lain sebagainya. Ini tidak lain tentunya dengan harapan biqasdi at-tabarruk, dengan mengharap tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui aktivitas ziarah kita kepada para nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada para wali aulia yang Allah cintai, kepada ulama-ulama, ziarah kepada ulama-ulama yang amilun, kepada orang-orang soleh. Hadirin pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, tabarruk yang kita jelaskan tadi secara definisi sudah kita sampaikan, sehingga ruang lingkupnya jelas apa yang kita kehendaki dari makna tabarruk itu sendiri. Tentunya apa yang kita fahami terkait dengan tabarruk atau mengharap keberkahan dari Allah, mengharap tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini tentunya harus berlandaskan daripada dua sumber hukum Islam, yaitu mendasarkan Quran dan As-Sunnah. Perlu kita ketahui bersama bahwa tabarruk ini biasanya bukan hanya sekedar masyru', akan tetapi ini sudah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat dan diteruskan tradisi ini oleh ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf selanjutnya sampai kepada kita. Saat ini banyak tradisi-tradisi ngalap berkah atau tabarruk itu sendiri. Dalil yang pertama adalah dari Al-Qur'anul Karim, surat Yusuf ayat 93. Allah berfirman, "Izhabu biqamisi hadza." Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada saudara-saudaranya yang dulu pernah melakukan kejahatan dan kekejian kepada beliau, ini beliau perintahkan untuk menghadap kepada Nabi Yakub, ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dengan memerintahkan yang termaktub dalam surat Yusuf ayat 93 ini, "Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira." Idhabu biqamisi hadza, pergilah kalian biqamisi hadza dengan gamis saya ini. Fa'alqu ala wajhi abi, kemudian letakkan di muka, di wajah bapakku yaitu Nabi Yakub alaihissalam, ya'ti basiro, maka beliau akan bisa melihat. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Yakub alaihissalam yang menangis tatkala kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam yang dianggap sudah meninggal, beliau menangis sampai mengalami kebutaan seperti itu. Sehingga dengan adanya perintah dari Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya untuk membawa gamis ini, terus diletakkan pada wajah Nabi Yakub alaihissalam, kemudian beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ulama mengatakan dari ayat ini menunjukkan adanya aktivitas tabarruk, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon tambahan kebaikan buat Nabi Yakub alaihissalam melalui media gamis daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Melalui gamis Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata dengan gamis Nabi Yusuf alaihissalam, gamis yang dipakai oleh orang soleh yang senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dijadikan media untuk ngalap berkah, untuk mencari tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalil bukan hanya dari Al-Qur'anul Karim, tapi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan kami paparkan setelah yang lewat satu ini. Selain dari Al-Qur'anul Karim surat Yusuf ayat 93 sebagai dasar adanya amaliyah atau praktek ya, pencarian berkah melalui media berupa benda, yaitu di sini diceritakan terkait dengan peristiwanya Nabi Yakub alaihissalam yang diusapkan di muka atau di wajah beliau dengan media gamis daripada orang soleh, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Allah memberikan tambahan kebaikan, Allah memberikan kesembuhan buat Nabi Yakub alaihissalam. Selanjutnya, tradisi atau praktek yang namanya tabarruk ini bukan hanya disyariatkan saja, akan tetapi diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji wada, beliau melakukan tahallul, memotong rambut beliau. Kemudian diberikan kepada sahabat Abu Talhah Al-Ansari, diberikan kepada beliau, termasuk kepada Ummu Sulaim, sahabat lain. Ini juga diberikan potongan rambut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Praktek tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk sahabat tadi yang saya katakan Ummu Sulaim dan Abu Talhah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan helaian rambut. Tentunya bukan hanya diberikan kepada Ummu Sulaim dan Abu Talhah saja, bahkan Abu Talhah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksimhu bainan nas, bagikan bagikan kepada orang-orang. Dari sini nampak praktek tabarruk di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita, irsyad, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, ya, dengan membagikan rambut beliau. Kita semua tahu bukan untuk hiasan. Rambut Rasulullah dibagikan bukan untuk hiasan, dan bukan untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Tapi di situ digunakan untuk tabarruk. Karena yang namanya rambut ini adalah potongan atau bagian dari orang yang mulia, orang yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Potongan rambut seperti itu. Ini menunjukkan adanya kebolehan kita mengharap kebaikan-kebaikan melalui media rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasa terjadi tatkala ada peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Ini biasanya ulama-ulama yang menyimpan helaian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya ketika pada bulan Rabiul Awal ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dikeluarkan. Banyak di antara mereka yang tabarruk, yang mengharap keberkahan, memohon kepada Allah tambahan kebaikan melalui media, mencium rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini masih ada yang memiliki dan menyimpan dengan rapi helaian-helaian rambut, ada yang pendek, ada yang panjang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diceritakan bahwa potongan-potongan kuku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga dibagikan, sama seperti membagikan yang namanya helaian-helaian rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu fungsinya sama, bukan untuk dikonsumsi, untuk dimakan, bukan untuk hiasan karena memang tidak layak untuk dijadikan hiasan. Akan tetapi di situ adalah memiliki fungsi untuk dijadikan media tabarruk, untuk mengharap keberkahan, tambahan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, tambahan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua terkait dengan yang pertama rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagikan kepada para sahabat. Yang kedua adalah potongan kuku-kuku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga diberikan kepada para sahabat, dibagikan kepada para sahabat. Selanjutnya hadis yang ketiga yang menerangkan tentang adanya praktek tabarruk yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk adanya jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Rasulullah memiliki jubah yang ini disimpan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau wafat. Tatkala menjelang wafat beliau simpan, diberikan kepada Asma bintu Abi Bakar. Nah, disinilah Asma bintu Abi Bakar menggunakan media jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mencelupkan dengan media air ini diminumkan ya kepada orang yang sakit. Ya, alhamdulillah dengan media jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicelupkan dan air yang telah mendapatkan celupan daripada jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadikan sebab mendapatkan barokah berupa kesembuhan, kebaikan, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipraktekkan oleh sahabiyah ya, yaitu Asma bintu Abi Bakar, sahabat Asma, saudari daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Praktek-praktek seperti ini dilakukan oleh sahabat. Bukan hanya media yang digunakan berupa rambut tadi saya katakan, yang kedua berupa kuku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah menggunakan jubah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa media yang digunakan untuk tabarruk, untuk mengharapkan keberkahan daripada yang dimaksud adalah tambahan kebaikan-kebaikan dari media tersebut. Memohon kepada Allah dengan media tersebut kita akan memperoleh keberkahan, yaitu tambahnya kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Selain itu ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tabarruk itu sendiri, yaitu praktek ada seorang sahabat namanya Handalah bersama kakeknya ini sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Handalah ini sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipegang oleh Rasulullah kepalanya sambil beliau mendoakan barakallahu fik, barakallahu fik,
Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kamu. Ini doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang namanya Handalah. Diberi doa, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keberkahan sambil mengusap kepala daripada sahabat Handalah tadi. Selanjutnya riwayat terkait dengan keberkahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat lain yang mengalami bengkak di wajahnya. Beliau memohon kepada sahabat Handalah untuk mendoakan. Karena dia sudah berobat, masih belum mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Handalah berdoa sambil memegang kepala, ya. Bismillah ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Bismillahi ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Kemudian diusapkan kepada muka yang sakit tadi, bengkak-bengkak yang dialami oleh seorang sahabat tadi. Dan alhamdulillah dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kepala sahabat Handalah, berkat tangan yang mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan ziyadatul khair, memberikan keberkahan buat sahabat yang mengalami sakit atau bengkak di mukanya tadi, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa NTV yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi media yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengharap keberkahan ini ternyata banyak. Tadi sudah kita sebutkan beberapa. Di antaranya adalah tadi rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah media kuku-kuku, potongan kuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan alat untuk memohon kesembuhan berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga media tangan yang pernah menyentuh, tangan Rasulullah yang pernah menyentuh tempat atau anggota tubuh yang pernah mendapat sentuhan daripada tangan yang mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis lain yang menceritakan tentang keberkahan-keberkahan itu yang akan saya paparkan setelah pariwara berikut ini. Selanjutnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang tabarruk ini sebenarnya banyak. Tadi sudah saya sebutkan ada 4. Yang pertama tabarruk terkait dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan kepada para sahabat, termasuk kepada sahabat Abu Talhah Al-Ansari dan Ummu Sulaim yang disebutkan dalam hadis. Yang kedua potongan kuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat terkait dengan tubuh yang pernah dipegang, anggota tubuh yang pernah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya riwayat seorang Thabit Al-Bunani. Ini seorang tabi'in yang waliun min auliyaillah, termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali.
Beliau suatu ketika mendengar akan kedatangan seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini membantu Rasulullah, melayani Rasulullah SAW ini kurang lebih 10 tahunan. Ini sahabat yang dekat dengan Rasulullah, mulazamah dengan Rasulullah SAW. Ketika seorang Thabit Ibn Al-Bunani ini mendengar ada sahabat utama Rasulullah SAW akan datang, beliau sangat gembira dan menyambut kedatangannya sambil mencium mata daripada sahabat Anas dan mencium tangan daripada sahabat Anas dengan mengatakan bahwa ini adalah demi mata yang pernah memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tangan yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tabarruk, beliau mengharap keberkahan dari tubuh atau anggota tubuh yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersentuhan dengan tangan yang mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata yang pernah memandang wajah atau daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang tabi'in, ya, mengharap keberkahan, mempraktekkan yang namanya keberkahan. Bukan hanya anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh Rasul, dilanjutkan kepada sahabat, dilanjutkan lagi kepada tabi'in. Ini bentuk, ya, bentuk tabarruk yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, selain bertabarruk menggunakan tubuh, media tubuh yang pernah disentuh oleh tangan yang mulia Rasulullah SAW, mata yang pernah melihat sosok orang yang termulia di muka bumi yaitu Nabi Muhammad SAW, media yang bisa digunakan untuk tabarruk adalah tanah makam daripada Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini berziarah ke makam Rasulullah SAW syauqan, sebagai bentuk kerinduan beliau kepada Rasulullah SAW, kangen, rindu kepada Rasulullah SAW, sambil mengharap keberkahan di situ, sambil meletakkan yang namanya pipi beliau di atas makam daripada tanah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu sempat dihardik oleh raja, ya, gubernur saat itu yaitu Marwan bin Hakam dengan menyatakan atadri ma tasna, menghardik sahabat Ayyub Al-Ansari yang saat itu meletakkan pipi beliau di tanah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis meneteskan air mata di situ. Kemudian hardikan daripada Marwan bin Hakam ini dengan ucapan atadri matasna, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan saat ini dengan mengusap-usapkan pipi di atas tanah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika sahabat yang menempelkan pipi di tanah makam Rasulullah SAW ini menoleh kepada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam kaget, ternyata itu adalah sahabat utama Rasulullah SAW yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Dengan jawaban tadi Marwan bin Hakam tanya atadri matasna, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, saya ini di sini ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar. Saya tidak mendatangi sebongkah batu nisan. Ini yang dilakukan praktek tabarruk yang dilakukan oleh ulama sekali bersahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang dipraktekkan tentunya mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sambil beliau mengatakan, saya teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibku idza waliyakum ahlu." Nangislah kamu tatkala dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya. Walakin nabku idza waliyahu ghairu ahli. Akan tetapi menangislah kamu tatkala dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya, yaitu yang dimaksud di sini adalah Marwan bin Hakam. Karena dianggap beliau tidak cakap memimpin negeri saat itu. Ini contoh tabarruk yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan atau memaparkan, menggambarkan tentang praktek tabarruk ini banyak sekali. Namun kita harus menyadari setelah kita banyak tahu tentang tabarruk itu sendiri, kita jadikan sebagai pedoman, kita yakini, kita jalankan sebagai bentuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tabarruk yang pernah dilakukan atau yang bisa kita jadikan dasar praktek ngalap berkah, praktek memohon keberkahan dalam artian memohon tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui media-media yang sudah kita ketahui bersama tadi. Sebagaimana media-media yang sudah dijelaskan oleh berbagai riwayat daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tabarruk yang dilakukan oleh Bilal ibnu Rabah. Tatkala itu Bilal ibnu Rabah sudah pindah ke negeri Syam. Ini hadis ini masyhur sekali. Banyak di antara kita sudah mengetahui cerita daripada sahabat Bilal ibnu Rabah yang saat itu rindu, kangen bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika berada di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencucurkan air mata sambil mengusap-usapkan pipi beliau di tanah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini praktek yang dilakukan sebagai bentuk tabarrukan. Sahabat Bilal ibnu Rabah menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqasdit tabarruk, dalam rangka untuk mengharap keberkahan, ziyadatul khair, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui media ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya praktek tabarruk ini juga dilakukan melalui media segenggam atau genggaman daripada tanah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh putri tercinta beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Tatkala Rasulullah dimakamkan, beberapa saat setelah itu Fatimah Az-Zahra ini mengambil segenggam tanah dari makam Rasulullah SAW yang kemudian beliau usap-usapkan sambil menangis, diusap-usapkan di mata beliau sambil menangis. Ini salah satu cara atau sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan media-media seperti itu. Jadi banyak ternyata media yang bisa kita jalankan, bisa kita lakukan, bisa kita gunakan dalam rangka untuk tabarruk, dalam rangka untuk memohon tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk riwayat lain juga menyebutkan adanya media tabarruk yang digunakan oleh sahabat melalui wadu'ahu, yaitu bekas air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal biasa sudah. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengambil air wudhu, ini
tetesan cipratan daripada bekas air wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diambil, diusap-usapkan oleh sahabat Bilal, dan itu diikuti oleh sahabat lain berebut mengambil berkah daripada bekas air wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi mereka sahabat yang tidak kebagian air wudhu, mengambil basahan-basahan bekas sahabat lain yang mendapatkan bekas air wudhu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diusap-usapkan. Ini praktek yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk mengikuti, bukan hanya kepada Rasulullah saja. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnah daripada sahabat-sahabat utama Rasulullah, termasuk khulafaur rasyidun. Selanjutnya kita akan jelaskan lebih lanjut setelah pariwara yang satu ini. Keterangan terkait dengan tabarruk ini, berbagai riwayat sudah kami paparkan tadi. Ini akan saya tambahkan terkait dengan media tabarruk yang digunakan oleh seorang sahabat namanya Khalid ibn Walid. Tatkala beliau berperang, perang Yarmuk pada saat itu, beliau kehilangan qalansuah, yaitu topinya beliau itu hilang, terjatuh, dan memerintahkan kepada sahabat lain untuk mencari. Setelah beberapa saat diketemukan, ternyata qalansuahnya itu masuk kategori ndak bagus, biasa-biasa saja, sederhana sekali, dan lusuh, kotor. Saat itu sempat heran sahabat yang mencari, kenapa terlalu mencari sesuatu barang yang sepintas kurang memiliki nilai. Saat itu sahabat Khalid ibn Walid menyampaikan bahwa di situ, di bagian depan daripada qalansuah tadi, topi tadi, istilahnya penutup kepala daripada sahabat Khalid ibn Walid, yang posisi di depan itu ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ini berkah rambut tersebut. Setiap beliau melakukan peperangan, setiap beliau mengikuti peperangan, selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah daripada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwa tatkala Rasulullah mencukur rambutnya di waktu haji, beliau berebut dengan para sahabat yang lain, dan alhamdulillah kata beliau mendapatkan rambut Rasulullah yang bagian depan, muqaddamnya, bagian depan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian yang di ubun-ubunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan oleh sahabat Khalid ibn Walid, yang meletakkan rambutnya mengharap keberkahan daripada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata Allah memberikan tambahan keberkahan daripada atau tambahan kebaikan yang diberikan kepada sahabat Khalid ibn Walid melalui media yang sudah ada tadi. Selanjutnya, tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat adalah rummanatul mimbar.
Jadi bagian-bagian yang dipegang tatkala Rasulullah melakukan ceramah, pidato di depan para sahabatnya yang menggunakan mimbar. Jadi bagian-bagian yang dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mimbar itu, ini sahabat saat itu banyak yang melakukan atau mengusap-usap yang namanya mimbar itu. Kemudian berdoa di situ dalam rangka tabarruk terhadap benda yang pernah dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tradisi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharap keberkahan-keberkahan terhadap benda-benda yang pernah dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika ditanya yang namanya Ahmad ibnu Hanbal oleh anaknya Abdullah. Beliau bertanya, dan ini termaktub dalam kitabnya Su'alat, ya. Dalam kitab Su'alat tentang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, berkata beliau kepada Ahmad, "Sa'altu abi an massir rajuli rumanatal mimbar yaqsidut tabarruk." Anak daripada Ahmad ibnu Hanbal yang bernama Abdullah ini tanya kepada bapaknya. Siapa yang gak kenal dengan yang namanya pendiri mazhab Hambali ini, yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ditanya oleh anaknya, dan ini termaktub dalam kitab Su'alat, ya. Beliau tanya, "Sa'altu abi an massir rajuli rumanatal mimbar yaqsidut tabarruk." Sahabat Abdullah, bukan sahabat ya. Abdullah putra daripada Ahmad ibnu Hanbal ini bertanya kepada ayahnya. Beliau bertanya tentang hukum, ya, kaitannya dengan hukum orang yang menyentuh, mengusap-usap yang namanya mimbar, rumanatal mimbar. Jadi bagian-bagian yang pernah dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan yaqsidut tabarruk, untuk mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, meminta, memohon kepada Allah tambahan-tambahan kebaikan. Apa jawaban yang diberikan oleh seorang Ahmad ibnu Hanbal kepada putranya? La ba'sa bidzalik. Tidak apa-apa, alias diperbolehkan. Bahkan wadzalika an massil qabr juga. Di situ disebutkan bertanya tentang mas, ya, massir rajuli rumanatal mimbar. Yang pertama tanya tentang mengusap bagian mimbar yang pernah dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan memohon barokah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambahan kebaikan. Dan wa kadzalika an massil qabr, termasuk juga memegang, mengusap-usap yang namanya kuburan. Apa kata Ahmad ibnu Hanbal? La ba'sa bihi. Ini kenapa kita tampilkan Imam Ahmad ibnu Hanbal, karena Imam Ahmad ibnu Hanbal ini seorang pendiri madhab yang dibangga-banggakan oleh kelompok yang mengharamkan tabarruk. Mereka senang sekali mengharamkan, ternyata imamnya sendiri ini membolehkan orang mengharap keberkahan dari mimbar Rasulullah SAW yang pernah dipegang oleh Rasulullah SAW. Bahkan di situ an massil qabr juga. Di situ disebutkan dalam kitab Su'alat, itu disebutkan tentang memegang, menyentuh daripada kuburan dalam rangka untuk mengharap keberkahan dari kuburan tersebut. Hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah,
dalam kitab Ghayatul Muntaha li Syekh Mar'i Al-Hambali juga disebutkan di situ, beliau menyatakan wala ba'sa bilamsi qabrin biyadin la siyama man turja barakatuhu. Beliau menyatakan, ini juga pengikut madhab Hambali juga, beliau menyatakan la ba'sa bilamsi qabr, tidak apa-apa mengusap-usap kuburan dengan tangan, apalagi bagi dia yang diharapkan keberkahannya. Ini teks yang ada dalam kitab Ghayatul Muntaha li Syekh Mar'i Al-Hambali. Beliau menyatakan tidak apa-apa mengusap yang namanya kuburan daripada seseorang, manturja barakatuhu, apalagi ini yang diharapkan keberkahannya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, mimman wa sunna fi'lu ma yukhaffifu 'anil mayyiti walau bi ja'li jaridati rutbatin fil qabri wa dzikrin wa qiraatin indah. Nah, ini tambahan lagi bahwa bukan hanya Syekh Mar'i Al-Hambali ini bukan hanya menyatakan bolehnya memegang kuburan dengan tangan, apalagi kepada orang-orang yang sangat diharapkan keberkahannya, termasuk di situ beliau menyatakan wa sunna fi'lu ma yukhaffif, termasuk disunnahkan di situ melakukan apa-apa yang bisa meringankan anil mayyit, ya, bisa meringankan buat mayit, walaupun hanya sekedar menjadikan bijak li jaridatin rutbah, bir jaridati rutbah. Jadi pelepah yang masih memiliki kambium, anggap aja basa-basa yang dimungkinkan bisa hidup ketika ditancapkan di tanah. Ini yang pertama, fil qabr. Nah, ditancapkan di kuburan, kemudian wa dzikrin. Nah, berarti yang bisa manfaat buat mayit selain meletakkan sesuatu tanaman yang hidup, jaridatin rutbah, juga zikir wa qiraatin indahu, termasuk bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibacakan di sekitar pekuburan itu. Nah, ini jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah, ternyata tabarruk ini masyru', bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan teladan kepada kita, kemudian dilakukan oleh sahabat. Berapa banyak sahabat yang melakukan, tabi'in melakukan, ulama salaf termasuk Imam Ahmad Ibnu Hanbal, termasuk Imamun Syafi'i. Dalam riwayat lain disebutkan beliau selalu tabarruk berziarah kepada makamnya Imam Abu Hanifah tatkala memiliki persoalan dan sholat 2 rakaat, kemudian ziarah kepada Imam Abu Hanifah, dan ketika beliau memiliki persoalan agama untuk diselesaikan, dan ternyata barokah di situ muncul sehingga persoalan Imam Syafi'i diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan gambaran tentang tabarruk atau ngalah berkah berdasarkan Quran, berdasarkan as-sunnah yang sudah dipaparkan tadi, bisa menjadikan wawasan buat kita bersama, sehingga kita tidak mudah menganggap perkara-perkara seperti itu, apalagi menganggap perkara yang sesat. Bahkan ada sebagian yang menyatakan itu sebagai bagian daripada perbuatan syirik, menyembah kepada selain Allah. Padahal itu jauh sekali, ini sangat jauh sekali, dan tidak ada, ya, tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kesyirikan, karena contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah, amalia-amalia yang sudah dijalankan oleh sahabat, bahkan tabi'in, ulama-ulama salaf sudah mempraktekkan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pencerahan buat kita bersama, sehingga dalam beraktivitas keberagamaan kita, dalam melakukan amalia-amalia,
kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dalam tema yang lebih unik lagi. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.